Salam sejahtera untuk kita semua, Ibu, Bapak, dan seluruh eh, peserta diskusi yang diselenggarakan oleh Prodi S2 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM yang diberi nama forum diskusi ini adalah SODET, Social Development Talks. Terima kasih atas kesediaan Ibu dan Bapak hadir memenuhi undangan untuk diskusi secara daring pada pagi siang hari ini. Pada pagi ini pembicaranya spesial, salah satu staf dosen di PSDK yang sedang dan nyaris lulus eh, S3 di Melbourne University, yang nyaris lulus karena ini beliau, Mas Bahrudin, ini sudah submit disertasinya, tinggal menunggu review dari penguji dan nanti diharapkan segera bisa gabung kembali sebagai dosen di Departemen PSDK. Nah, tentang Social Development Talks, ini adalah serial diskusi yang diinisiasi oleh program studi S2 PSDK yang sudah berjalan beberapa kali sejak bahkan beberapa tahun, dan karena kondisi untuk periode ini dan beberapa periode ke depan akan dilakukan melalui daring karena memang belum memungkinkan untuk face to face communication, diskusi langsung sebagaimana serial-serial Sodet yang sebelumnya pernah dilaksanakan. Tetapi dengan model daring ini ternyata juga relatif banyak manfaatnya sehingga kita bisa menghadirkan pembicara yang nun jauh di sana. Tidak hanya Mas Udin, nanti salah satu dosen beliau itu juga akan mengisi serial diskusi ini pada bulan-bulan yang akan datang. Nah, ini diharapkan Ibu dan Bapak nanti selalu aktif mengikuti serial diskusi ini yang pada dasarnya membahas tema-tema terkini, isu-isu yang saat ini sedang hangat, termasuk yang nanti akan disampaikan Mas Bahrudin berkaitan dengan kepatuhan di era pandemi COVID-19 ini. Nah, nanti beliau saya kira bisa cerita pengalaman di Melbourne, di Australia, warga sana menyikapi pandemi ini. Tentu terima kasih kepada Prodi S2, dalam hal ini Ibu Naidiono sebagai Kaprodi, kemudian juga Sekretaris Prodi S2 Bapak Suwarjan, beserta tim yang sudah mendukung, termasuk Mbak Sari yang pagi ini akan memfasilitasi diskusi kita, juga Bapak dan Ibu seluruh staf pengajar PSDK yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dan tentu hormat dan apresiasi pada Ibu Bapak semua yang sudah hadir dan nanti akan meramaikan diskusi ini. PSDK sebagai salah satu prodi atau departemen di Visipol berkomitmen untuk terus mengembangkan kajian-kajian berkaitan dengan pembangunan sosial sebagaimana akan diskusi hari ini bersama Mas Bahrudin yang difasilitasi Pak Saud. Saya mewakili Departemen PSDK, sekali lagi mengucapkan terima kasih. Selamat berdiskusi, salam sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita ingin mendiskusikan sesuatu yang satu kata, patuhan atau disiplin, tapi cukup memiliki kontribusi yang penting di dalam kemudian upaya kita bersama
menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya teringat artikel saya 3 tahun yang lalu, 4 tahun nih, udah lama jadi. 4 tahun yang lalu, 2016, di kolom opini Kompas, 17 Oktober 2016, ketika saya pertama kali jatuh cinta terhadap regulatory studies atau studi tentang regulasi, di situ saya mulai bersentuhan langsung, berdiskusi mendalami satu konsep namanya compliance, atau kita mungkin bisa definisikan sebagai sebuah kepatuhan, menjadi sebuah hal yang penting untuk menjadi bangsa yang besar. Jadi pada waktu itu tahun 2016 saya berargumen bahwa sistem kepatuhan penting bagi bangsa Indonesia tercinta untuk kemudian beranjak menjadi bangsa yang besar. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks kekinian, menjadi bangsa yang besar, kita dapat definisikan bersama adalah bangsa yang sukses untuk kemudian melawan ancaman COVID-19 yang nyata di depan kita bersama. Jadi itu mengingatkan bagaimana kemudian pentingnya compliance itu di dalam struktur sebuah negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, media misalnya Kompas hari ini di dalam tajuk rencana itu jelas sekali menyampaikan pesan kepada kita semua bahwa kuncinya adalah disiplin. Seperti tadi Bapak Presiden kita juga menyampaikan dengan tegas, disiplin, 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 dan disiplin. Mengapa kedisiplinan itu penting menjadi bagian dari tata cara kita berinteraksi atau hidup di saat ini? Karena memang saat ini vaksin atau obat untuk kemudian melawan COVID-19 ini belum ada atau belum disepakati secara global. Para saintifik kemudian di seluruh dunia berkejaran dengan waktu di dalam sunyinya laboratorium mereka untuk kemudian menyelamatkan hidup kita bersama. Namun kita masih menunggu, entah sampai kapan proses atau kemudian kesepakatan global atas vaksin itu kemudian bisa benar-benar kemudian dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Nah, maka dari itu, karena obatnya belum ada, maka untuk menanggulanginya, kita mengenal namanya non-pharmaceutical intervention, atau sebuah intervensi cara penanganan sebuah penyakit itu bukan melalui medis, tapi melalui sebuah behavior atau perilaku. Nah, dalam konteks ini, patuh, disiplin, compliant itu kunci dari segalanya. Patuh terhadap apa? Terhadap protokol kesehatan yang sudah berkali-kali disampaikan oleh pemerintah ataupun WHO untuk menjadi bagian dari tata cara perilaku korban. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, compliance itu mungkin selanjutnya Mbak Sari, compliance itu menjadi topik abadi, topik yang kemudian senantiasa saya sebagai regulatory studies kemudian belajar. Topik ini nggak akan pernah selesai. Topik ini dibahas dalam rangka bagaimana kemudian menciptakan sebuah sistem kepatuhan yang kemudian bisa memaksa baik individu, organisasi, atau kemudian komunitas lebih besar untuk mencapai satu tujuan tertentu. Dalam konteks ini adalah tujuan kita adalah memutus rantai persebaran COVID-19. Nah, kita akan mulai dari satu basic tentang compliance. Mulai dari satu hal yang sederhana adalah how to define. Bagaimana kemudian mendefinisikan ini. Karena berangkat dari cara kita mendefinisikan, itu akan memiliki implikasi yang panjang tentang pendekatan, strategi, cara kita untuk mencapai itu. Nah, kalau kita sederhanakan, banyak literatur yang kemudian
saling berdiskusi, kontestasi untuk how to define compliance. Atau dalam konteks ini kita bicarakan dalam konteks kepatuhan, yang secara sederhana saya bisa sederhanakan dalam dua pilar. Yang pertama adalah compliance atau kepatuhan itu adalah sesuatu kondisi yang kemudian terpenuhinya segala sesuatu aturan yang kemudian telah didefinisikan secara jelas dan secara rigid oleh regulator. Nah, dalam tradisi tradisional, regulator dalam konteks ini adalah negara. Negara adalah satu-satunya. Dalam perspektif itu adalah pemegang otoritas. Negara adalah pemegang legitimasi untuk kemudian memaksa mengatur seseorang di dalam jurisdiksinya. Nah, maka dari itu segala sesuatu terkait dengan compliance, usaha untuk menciptakan compliance, bagaimana memaksa untuk orang patuh, bagaimana memaksa untuk orang disiplin, itu sepenuhnya berada di tangan negara. Jadi single aktor. Nah, dalam hal ini perdebatan mulai muncul, mampukah negara itu melakukan itu? Mampukah negara mengontrol semua aspek perilaku di dalam masyarakat untuk mencapai satu tujuan tertentu hanya oleh tangan negara? Ternyata riset-riset dari berbagai penjuru dunia, publikasi menyatakan tidak. Artinya apa? Mulailah muncul sebuah definisi yang selanjutnya bahwa compliance itu atau kepatuhan itu adalah sebuah negosiasi, adalah sebuah interaksi, adalah sebuah konstruksi antara regulator dan regulatory target. Nah, dalam hal ini ada perubahan yang signifikan di dalam memahami atau upaya membangun compliance. Masyarakat juga bisa menciptakan regulasi. Kalau kita mengenal sistem tradisional adat, kemudian denda adat, masyarakat juga bisa menciptakan regulasi. Masyarakat juga bisa menciptakan sistem kepatuhan. Jadi, otoritas untuk mengatur, otoritas untuk kemudian menciptakan sebuah perilaku, mengarahkan, mengelola perilaku untuk mencapai satu tujuan tertentu, itu tidak serta-merta menjadi otoritas negara. Nah, ini sebuah prinsip dasar bagaimana kita akan menciptakan kepatuhan. Kepatuhan itu semuanya diserahkan ke negara, atau kepatuhan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, menjadi cara kita bergotong royong, baik negara atau non-negara, untuk kemudian mencapai satu tujuan tertentu. Dalam konteks ini adalah memutus dan melawan COVID-19. Jadi, sekali lagi, definisi ini akan menentukan sejauh mana desain itu akan dibangun. Oke, selanjutnya, setelah kita kemudian mendefinisikan, sekali lagi, kalau kemudian kepatuhan itu, sekali lagi, kalau kemudian dalam konteks ini kita perlu memahami bahwa definisi 1-2 itu akan saling terkait satu sama lain. Nah, kalau kita memahami bahwa regulasi atau kemudian ini protokol kesehatan lah misalnya dalam konteks ini sebagai sebuah regulasi, apakah kemudian protokol kesehatan yang setiap hari disampaikan oleh Pak Ahmad, Pak Yuri, juru bicara gugus penanganan COVID, atau Dr. Raisa yang baru-baru ini, yang mungkin teman-teman lebih ingat, apakah kemudian cara kemudian berulang-ulang kali regulasi itu disampaikan dan lain-lain, itu akan menghasilkan respon yang sama oleh regulatory target, oleh pihak-pihak yang kemudian terkena aturan itu? Ternyata bisa jadi tidak. Jadi regulasi atau protokol kesehatan yang kemudian disampaikan itu belum tentu atau belum 100% secara otomatis bisa menciptakan kehendak atau kemudian respon yang diharapkan, seperti halnya negara mengharapkan respon tersebut. Nah, selanjutnya persoalan yang lebih kompleks terhadap compliance atau kepatuhan itu bukan sekedar regulasi itu sendiri, tapi bagaimana konteks sosial, konteks lingkungan di mana regulasi, regulator dan regulatory target itu berinteraksi.
ada namanya socially accepted atau tidak. Jadi masing-masing wilayah tentu akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini Indonesia memiliki sebuah varietas yang sangat besar, kemungkinan satu pulau, satu wilayah itu akan memahami, mempraktekkan protokol kesehatan itu dengan cara yang sangat bervariasi. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana, halo. Nah, terkait dengan tadi, kita sudah bisa mendefinisikan bahwa definisi itu penting untuk bagaimana kita membangun. Kemudian kita memahami konteks, bahwa konteks itu bisa bergeser satu wilayah ke wilayah yang lain. Namun dalam hal ini, secara teoretik, secara saintifik, dalam berbagai kajian tentang compliance, atau dalam konteks ini sekali lagi kita definisikan sebagai kepatuhan, bahwa cara kita untuk membangun sebuah sistem kepatuhan itu harus mempertimbangkan 4 variabel atau 4 kondisi yang penting untuk kemudian dijadikan dasar bagaimana kita membangun struktur atau sistem untuk mencapai kepatuhan. Yang pertama, kita harus tahu siapa regulatory target kita, siapa aktor. Dalam konteks masyarakat kecil, komunitas kecil, tentu aktornya lebih sedikit, variasinya lebih sederhana. Kalau kita bicara kompleks yang lebih besar, tentu akan lebih besar. Nah, pertama yang harus diidentifikasi di dalam kita membangun sistem kepatuhan, misalnya kita bicara pasar, kita harus benar-benar bisa menentukan, mengidentifikasi siapa. Ada pedagang, ada pembeli, ada supplier, ada tukang parkir, ada tukang palak di sana, macam-macam. Jadi semua aktor itu perlu kita identifikasi bersama sebagai bagian dasar bagi kita untuk menciptakan sebuah sistem. Setelah kita menemukan aktor, baru kemudian kita bisa memprediksi, mengkalkulasi motif bagaimana mereka itu akan terlibat atau bertindak sesuai dengan ekspektasi regulasi, atau dalam konteks ini kita dalam titik ini kita definisikan sebagai kondisi yang patuh. Nah, ketika kita bicara mengenai motif, variasi motif akan sangat penting untuk menentukan variasi strategi. Ketika kita bicara motif, yang pertama adalah bahwa orang, individu atau organisasi patuh terhadap regulasi. Dalam konteks ini mungkin kita spesifikkan protokol kesehatan COVID-19, bisa jadi karena motif ekonomi. Nah, jadi ada namanya rasional kalkulasi, ada kalkulasi ekonomi. Orang itu mau patuh atau mau melanggar. Pengalaman beberapa negara, misalnya Melbourne, Australia, Melbourne atau State Victoria, itu menerapkan denda yang sangat besar ketika kemudian lockdown atau kemudian pembatasan aktivitas itu dilakukan. Misalnya, orang cuci mobil yang itu bukan non-essential job di luar, itu kena denda 16 juta. Ada seseorang yang mengadakan ulang tahun untuk anaknya, dia kena denda 260 juta. Dan itu dipublikasi secara masif, menciptakan sebuah background threat, ancaman ekonomi. Kalau kamu tidak patuh, ada konsekuensi ekonomi yang akan kamu terima. Jadi kita akan masuk melalui sebuah intervensi ekonomi. Nah, selanjutnya ketika kita bicara motif, ada yang namanya social pressure. Bahwa orang patuh, orang bertindak sesuai dengan ketentuan, saya pakai masker. Wah, enak nih, karena ada lingkungan kita pakai masker semua. Jadi orang nggak pakai masker itu ibarat orang yang asing, orang yang aneh. Karena apa? Tidak kemudian sejalan dengan apa yang dilakukan oleh sekelilingnya. Jadi ada social pressure. Nah, ketika motifnya didominasi oleh motif ini, maka intervensi melalui moral on social obligation
intervensi melalui tokoh masyarakat itu menjadi hal yang penting karena mereka yang ada di garda depan bagaimana proses ini terjadi. Nah, yang terbaik ini yang ketiga, ini tapi sayang sekali agak sulit adalah normatif, bahwa ada kesadaran diri muncul bahwa lindungi diri, lindungi orang lain, baik ada atau tidaknya hukuman, baik ada atau tidaknya pengaruh sosial, saya tetap akan mempraktekkan patuh terhadap protokol kesehatan karena ini bagian dari cara saya menyelamatkan diri saya, menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan lingkungan secara lebih besar. Nah, ini sulit sekali kalau kita misalnya berkaca lah, orang pakai helm saat ini. Itu nyata, barang yang nyata kelihatan. COVID barang yang tidak nyata, kasat mata, makhluk ini lemah, ya, tapi cerdas dan cepat untuk membunuh. Nah, kalau kita bicara helm misalnya, pakai helm, karena apa? Ada polisi. Jadi bukan karena helm itu menyelamatkan dirinya. Jadi yang baik, oke, saya pakai helm itu karena ini melindungi diri saya, menyelamatkan saya. Nah, ketika kemudian kena enforcement oleh polisi di 100 meter dekat rumah, lah Pak, rumah saya cuma 100 meter dari sini, masa saya harus pakai helm? Ya, tapi itu terjadi. Berapa puluh tahun kita sudah memperkenalkan aturan itu, tapi sampai saat ini masih terjadi. Jadi tantangan kita terhadap COVID jauh lebih besar karena ini sangat abstrak. Ini makhluk yang tidak kasat mata, tapi potensi membunuhnya sangat besar. Oke. Setelah kita kemudian mengidentifikasi aktor dan motif, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh desainer, atau kemudian dalam konteks ini bisa negara, bisa kolaborasi dengan masyarakat, untuk menciptakan sebuah sistem kepatuhan adalah capacity. Jadi orang itu, organisasi itu patuh atau tidak patuh bisa jadi terkait karena kapasitinya dia, karena kemampuan dia, karena knowledge dan skill. Misalnya, yang pertama, maka saya sangat setuju dengan masifnya berbagai publik himbauan ya setiap hari. Jadi kalau saya dengar update COVID-19 itu ibarat makanan pembuka dinner di sini, karena di sini sudah jam 6.30. Selalu kemudian diungkapkan hal yang sama. Itu penting untuk apa? Untuk membangun knowledge dan skills, bahwa ini menjadi hal yang fundamental ketika kita bicara mengenai protokol kesehatan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan sebagai bagian dari cara kita untuk hidup di masa yang saat ini. Nah, tapi tidak semuanya knowledge itu oke, saya tahu. Tapi masalah yang terkait dengan capacity bisa jadi karena ekonomi. Misalnya, ketika pembatasan stay at home, ya bisa jadi orang tidak stay at home karena kalau dalam istilah Jawa itu ada yang dikenal ora obah ora mamah. Artinya, kalau kamu tidak bergerak, asap dapur kamu tidak akan mengepul. Dia harus pergi. Nah, artinya apa? Kapasitas sistem ekonomi yang terkait dirinya tidak memungkinkan dia untuk patuh terhadap aturan stay at home. Nah, dalam hal ini yang harus juga identifikasi. Memaksa sebuah aturan, tapi tidak kemudian memahami sistem ekonomi yang terkait dirinya, itu juga bisa berimplikasi tidak efektifnya sebuah aturan atau sebuah regulasi terkait dengan COVID-19. Nah, yang ketiga, variabel yang perlu kita perhatikan adalah enforcement style. Nah, kalau mau boleh jujur nih, variabel ini yang bangsa kita punya PR yang sangat besar. Enforcement style itu kalau secara tradisional, secara sederhana kita bisa bedakan antara command and control. Command control itu aturan yang kemudian diciptakan oleh negara, kemudian dikontrol oleh negara. Jadi semua apapun yang terkait dengan aturan itu hanya negara yang berhak untuk melakukan enforcement. Jadi masyarakat tidak boleh, serahkan kepada negara dan negara.
Pertanyaannya, negara kuat atau tidak? Negara mampu atau tidak? Kita belum lagi bicara mengenai komennya, apa namanya, aturannya jelas atau tidak. Kemudian kontrol enforcement-nya jelas atau tidak. Pemerintah kita sudah mengatakan berkali-kali akan mengirim polisi dan tentara di berbagai tempat strategis untuk menciptakan, membangun sistem kepatuhan. Pertanyaannya, cukup mampu nggak kemudian cara-cara itu dilakukan? Nah, yang selanjutnya ada yang dikenal namanya responsive regulation. Responsive regulation itu kalau command and control itu ada threshold, kemudian oke, kalau kamu tidak patuh, berarti di sini patuh di sini, jelas. Tapi kalau responsive regulation itu ada namanya tit for tat. Ada sebuah gradasi enforcement yang kemudian diterapkan. Di dalam responsive regulation itu tit for tat. Jadi negara itu membangun sebuah piramida strategi bahwa menciptakan kepatuhan itu harus dimulai dari sesuatu yang soft, edukasi, persuasi, hukuman denda, hukuman fisik. Jadi dalam hal ini ada sebuah piramida yang nanti akan saya detailkan di bawah, bagaimana kemudian negara kita mengimplementasikan ini. Saya pikir negara kita sekarang mulai mengadopsi soft regulation, ada soft enforcement, ada edukasi, berkali-kali aparat di wilayah kemudian membagikan masker sebagai bagian dari itu. Tapi itu hanya satu ujung di awal. Tampaknya negara kita melupakan ujung di belakang, yang itu bisa menciptakan background threats yang lebih dahsyat, bagaimana kemudian compliant itu tercipta. Nah, yang terakhir ini yang kompleks juga, bahwa aktor kapasitas dan upaya untuk menegakkan itu selalu tidak berada di dalam ruang vakum atau ruang yang bebas kepentingan. Ada sosial, ada economic, ada political condition yang menciptakan sense kita penting nggak compliant ini, penting nggak kepatuhan ini. Nah, misalnya sense of crisis. Tampaknya ini ada pergeseran besar ini saat ini ketika kita memahami ancaman COVID ini. New normal, sudah di new normal, new spirit, tapi tampaknya sense of crisis ini degree-nya mulai menurun. Nah, sederhananya aja lah, misalnya kalau saya bandingkan antara cara Pak Ahmad, Pak Yuri menyampaikan dan cara Dr. Raisa menyampaikan, itu tampak sekali sense of crisis-nya berbeda. Bahwa ya, tapi itu kolaborasi yang dipilih oleh pemerintah. Tapi saat ini, pada saat penambahan lebih dari 1.000 per hari terus-menerus, kita harus tetap menciptakan sense of crisis. We are in emergency situation. Jadi nggak boleh. Kemudian seperti tadi juga dalam video Pak Sultan mengatakan bahwa sudah orang berkumpul-kumpul karena kemudian ya booming naik sepeda di mana-mana berkumpul-kumpul. Ya itu boleh. Tapi tampaknya sense of crisis ini yang kemudian kita harus ingatkan kembali. Ancaman itu masih nyata. COVID masih ada. 1.000 per hari loh. Tolong. Gitu. Jadi, nah, itu sense of crisis terkait dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politikal. Economic impact, ya jelas. Bagaimana kemudian COVID itu meluluh lantakkan semua sendi-sendi ekonomi, produktivitas terjun bebas, dan lain-lain. Itu kemudian akhirnya berujung pada upaya pembukaan sektor-sektor ekonomi yang ya saya setuju itu penting. Tapi kapan dan timingnya itu yang perlu menjadi diskusi bersama. Yang terakhir adalah political support. Ini jadi ya political economic, bagaimana kemudian antara health, ekonomi itu menjadi hal yang perlu kemudian diskusikan, dikondisikan balance-nya seperti apa. Nah, 4 variabel ini penting untuk kita membahas, untuk kemudian membangun sebuah informasi terkait dengan sistem kepatuhan. Nah, lanjutnya. Nah, dalam hal ini ada satu ini terkait dalam konteks oke, kita sudah punya informasi itu, kita punya informasi aktor,
Kalau nggak punya, ya itu berarti berantakan semua. Kita coba memetakan motif. Kemudian kita tahu kapasitas regulatory target. Kita bisa memilih enforcement style, dan kita bisa sadar bahwa enabling condition itu penting secara sosial, ekonomi, dan politik untuk menciptakan kepatuhan. Nah, terkait dengan COVID-19 ini, ada satu pendekatan teori yang cukup dominan di dalam regulatory strategy yang dipublikasikan oleh Sutinen and Cooperan dalam the socio-economic approach of regulatory compliance. Dia mengatakan bahwa ada tiga hal pendekatan yang tiga aspek yang kemudian dalam konteks strategi itu perlu dilakukan. Yang pertama adalah enforcement style. Kalau kita bicara enforcement style, seperti tadi saya sampaikan, regulatory studies itu ada satu konsep yang menarik, itu namanya bening big gun. Jadi ini dipopulerkan oleh John Sprite-White, menerangkan bahwa sebuah kepatuhan, sebuah regulasi itu harus dibangun secara halus. Karena apa? Halus melalui edukasi, melalui persuasi. Karena apa? Karena tadi mempertimbangkan faktor kapasitas. Belum tentu semua orang paham. Tapi tidak melupakan big gun. Big gun itu hukuman berat yang harus diterapkan di ujung dalam sebuah enforcement style sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan ketertiban atau kepatuhan. Jadi, kalau kamu tidak mau secara halus, boleh, kamu akan berhadapan dengan big gun yang saya miliki. Karena negara itu legitimate, legal untuk menghukum wilayah masyarakat di jurisdiksinya. Nah, ini persoalan besar di Indonesia di dalam COVID ini. Sampai saat ini, ya kalau kita bicara basis regulasi, katanya ada denda 100 juta, katanya Pemda sudah mulai menerapkan denda 250.000 untuk orang yang pakai masker dan lain-lain. Pertanyaannya, kapan itu mau diterapkan? Tanpa itu, saya yakin sistem kepatuhan atau kepatuhan terhadap protokol kesehatan tidak akan tercipta. Karena apa? Persuasi. Persuasi itu orang yang kemudian edukasi, itu orang yang knowledge-nya nggak ada, kemudian diisi dia berubah. Tapi ada orang yang tidak mau patuh, bukan tidak mampu, tidak mau. Dikasih teguran melawan, memprovokasi warga, coba sampai ada jemput jenazah secara paksa, warga memblokir petugas COVID, pasar juga memblokir petugas COVID. Toh kemudian akhirnya berujung pada sebuah upaya kekeluargaan. Itu boleh. Tapi dalam konteks penanganan krisis, big gun itu penting. Nah, ini PR besar bagi kita. Kapan itu mau dipakai? Kapan itu mau diterapkan? Karena kalau enggak, orang kemudian menjadi bertanya-tanya, ya silakan melanggar, toh nanti kemudian adalah sebuah upaya kekeluargaan. Itu sangat tidak baik di dalam kemudian konteks krisis seperti ini, misalnya dalam COVID-19. Big gun, sekali lagi, di mana itu? Terapkan secara konsisten menyeluruh kepada siapapun, entah itu masyarakat atau entah itu masyarakat biasa. Jadi fairness, kemampuan negara untuk membawa big gun itu penting sekali di dalam kemudian enforcement style. Sekali lagi, bening big gun. Nah, selanjutnya yang kedua, terkait dengan ini, moral obligation and social influence. Nah, di dalam moral and social obligations, ini ada 3 fase, ada 3 aktor yang kita bisa libatkan. Ada sekolah, ada family, keluarga, ada school, and ada community. Keluarga, seperti tadi, beberapa minggu yang lalu, tapi sekarang sudah hilang lagi, itu Pak Yuri, juru bicara gugus tugas COVID, mengingatkan kembali betapa pentingnya keluarga. Keluarga menjadi areal pertama,
untuk anak-anak belajar cuci tangan, belajar pakai hand sanitizer, belajar adab untuk bersin, itu benar-benar menjadi bagian dari kebudayaan atau kemudian cara berperilaku di dalam keluarga. Itu penting, ya. Itu sangat penting. Tapi selanjutnya yang juga penting adalah sekolah. Nah, ini sekolah ini karena di Indonesia belum dimulai, kemarin masih ada update dari Menteri Mendiknas, dan kemudian saya mencoba belajar dari primary school yang ada di Melbourne. Ada satu yang menarik ketika anak-anak bercerita, ternyata saat ini clean itu menjadi the fourth golden word setelah please, thanks, and sorry. Jadi clean itu menjadi perilaku, menjadi golden word untuk anak-anak kemudian mempraktekkan bagaimana kemudian protokol kesehatan itu diterapkan. Ketika anak datang ke sekolah sudah disambut dengan guru dengan bawa hand sanitizer dan selalu diingatkan clean, clean, clean sebagai the fourth golden word bagaimana kemudian tata perilaku anak-anak di sekolah. Yang terakhir adalah komunitas. Ketika di dalam rumah itu bagus, di sekolah itu bagus, pasti akan melihat di dalam lingkungan yang lebih besar. Itu komunitas. Seberapa kuat orang-orang atau tokoh-tokoh masyarakat itu kemudian berkontribusi terhadap kemudian upaya pembentukan protokol kesehatan. Kita tahu beberapa waktu yang lalu bahwa pembatasan berkumpul kemudian dinarasikan, dikontradiksikan, dipertentangkan dengan kebebasan beragama. Ini sangat kontraproduktif terhadap upaya-upaya untuk kemudian menciptakan sistem kepatuhan. Jadi peran tokoh masyarakat, mereka lah yang kemudian benar-benar real yang ada di masyarakat, menciptakan sebuah social influence, menciptakan sebuah moral obligation di masyarakat untuk kemudian tetap kemudian patuh bahwa we are in crisis. Sekali lagi, kita di dalam krisis yang kita nggak tahu akan berakhir kapan, tapi kita bisa mengendalikan itu dengan skema-skema protokol kesehatan. Nah, yang terakhir ini, aspek yang paling menarik dari teori ini adalah illegal gains. Jadi ada enforcement, ada moral, tapi sekali lagi ketika kita menciptakan sistem, selalu ada tikus-tikus yang ingin menggerogoti. Selalu ada komunitas kepentingan yang ingin mencari celah di dalam menggerogoti sistem itu. Jadi illegal gains itu adalah kepentingan regulator, sekali lagi tidak hanya regulatory target, bisa negara, bisa masyarakat, yang bertentangan dengan tujuan regulasi. Dalam konteks ini adalah tujuan untuk memutus rantai COVID dengan segala bentuk protokol kesehatannya. Misalnya, pada waktu itu petinggi Polri telah mengingatkan anggotanya, jangan main mata dengan para pemudik. Artinya apa? Checkpoint itu menjadi areal yang cukup potensial untuk terjadinya illegal gains. Kalau illegal gains ini terjadi antara regulator dengan para pemudik, ini akan memberikan sebuah keyakinan, Allah, saya bisa main mata kok dengan petugas. Nah, ini dalam konteks ini. Yang selanjutnya, bagaimana kemudian masker habis, hand sanitizer habis karena ulah para penimbun. Sekali lagi, dalam regulatory studies itu sangat diingatkan bahwa tingkat compliance itu berbanding terbalik dengan investasi ekonomi. Jadi kalau semakin mahal compliance, semakin mahal upaya mencapai compliance, maka semakin menurun tingkat tingkat level compliance-nya. Jadi jangan sampai upaya kita untuk mematuhi protokol kesehatan itu harus biaya ekonomi tinggi karena ulah-ulah para penimbun yang kemudian ingin memanfaatkan naik kepentingan dari itu. Nah, yang terakhir ini ada contoh yang dilakukan oleh masyarakat lainnya, misalnya jasa penunjuk tikus kepada untuk keluar dari checkpoint dan lain-lain. Sekali lagi, yang ini cukup menarik bahwa sesuatu yang baik, sesuatu yang kita bisa ciptakan kepatuhan itu selalu ada tikus-tikus, ada upaya-upaya orang-orang yang ingin bermain di dalam.
Oke, jadi itu trigger atau kemudian bagaimana kita memahami konsep compliance dan bagaimana variabel dan regulasi dan teorinya. Untuk itu mungkin kita akan elaborasi lebih dalam di dalam diskusi selanjutnya. Mungkin ada beberapa yang bisa kita highlight dalam materi Mas Udin sendiri. Pertama terkait sebuah regulasi itu sendiri tadi Mas Udin sampaikan bahwa regulasi harus dibangun secara harus karena mempertimbangkan kapasitas yang berbeda, masyarakat tidak berada pada kapasitas yang sama, tapi tentunya tetap mempertimbangkan terkait tadi Mas Udin menyampaikan big gun untuk mengatur kepatuhan itu sendiri. Selanjutnya kalau menarik baca dari tulisan Mas Bahrudin di artikel Kompas yang lalu, Mas Udin menuliskan bahwa kepatuhan sendiri tercipta bukan hanya ketegasan sepihak dari negara berkaitan dengan Big Gun itu sendiri, tapi juga hasil komunikasi dan interaksi yang konstruktif antara regulator atau negara yang sedang membuat regulasi dengan sasaran regulasi itu sendiri, yaitu warga dari negara Indonesia, kemudian terkait moral obligation and social influence. Tadi menarik bahwa Mas Udin menyampaikan 3 magic word yang biasanya kan thank you, sorry, please, juga akhirnya dengan kondisi saat ini dilengkapi juga dengan sikap clean itu sendiri dan tidak lagi hanya thank you, please, and sorry, tapi juga dilengkapi dengan clean, baik dari level di keluarga, kemudian di sekolah, dan di community itu sendiri. Dan terakhir tadi cukup menarik bahwa semakin mahal upaya untuk penerapan compliance, tadi Mas Udin menyampaikan bagaimana akhirnya warga kita sempat kesulitan untuk mencari masker atau hand sanitizer atau lainnya, itu berdampak pada semakin rendah peluang warga untuk patuh terhadap regulasi itu. Mungkin seperti itu, dan di sini sudah beberapa pertanyaan yang masuk Mas Udin di kolom chat. Mungkin pertama saya batasi untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama Mas Udin terkait pertanyaannya yang agak mendasar nih Mas. Kenapa sih Mas berbicara compliance itu penting untuk konteks saat ini? Maksudnya di saat ini di pandemi ini kenapa sih kita butuh berbicara terkait compliance itu sendiri? Kemudian yang kedua, bagaimana Mas cara membangun compliance di pasar? Dan yang terakhir, iya Mas, cukup kompleks tapi sepertinya cukup menarik untuk dibahas. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Nur, Pak Nur Hadi. Ini sepertinya menanyakan terkait pengalaman Mas Udin, kalau jika kita bandingkan Indonesia dan Australia, Mas, bagaimana menurut Mas Udin kondisi kepatuhan di 2 negara tersebut? Mungkin Mas Udin melakukan observasi dengan melihat berita di Indonesia. Sepertinya Mas Udin juga update bahwa Dr. Raisa sudah ikut bergabung di Satgas COVID gitu. Kemudian dari yang pertanyaan kedua dari Mas Nur Hadi, dari 4 variabel besar, tadi ada aktor, motif, kemudian capacity, enforcement, dan social economic political sciences. Apa saja sih Mas kira-kira yang pembeda utama antara Indonesia dan Australia ketika misalnya membandingkan dengan 4 variabel besar tersebut? Mungkin itu Mas untuk sesi pertama, nanti akan ada 3 pertanyaan selanjutnya di sesi kedua. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Udin. Yang pertama, kenapa itu penting? Oke, Kompas kemarin kalau nggak salah memberitakan bagaimana kemudian atau Kompas hari ini memberitakan tentang jaga hindari klaster baru dari ruang publik. Kemudian kemarin data menunjukkan bahwa tren jumlah positif COVID di Indonesia itu masih nanjak, nggak ada nurunnya. Kapan nurunnya? Gelombang kedua itu kalau sudah nurun dan nanjak lagi, ini masih nanjak lagi. Artinya gelombang 1 belum selesai. Atau istiqomah di gelombang Mohon maaf Mas Udin, suara Mas Udin termute.
Ya, sudah. Oke. Pertama, mengapa ini penting? Jadi saat ini kita itu diingatkan pada dua kondisi. Yang pertama adalah data saintifik mengatakan bahwa jumlah positif itu masih meningkat, tidak ada landainya. Artinya apa? Ancaman itu real dan ada di masyarakat. 1.000 orang lebih positif setiap hari. Kalau itu diperbesar, pasti kemudian masif akan menemukan jumlah yang lebih besar. Tapi pada saat yang kedua, ketahanan ekonomi kita itu sangat terbatas. Maka saya paham ketika pemerintah berusaha membuka aktivitas ekonomi baru, kemudian sebagai bagian dari memang kapasitas ekonominya untuk stay at home itu tidak cukup. Artinya apa? Tidak ada pilihan. Oke, COVID masih ada, ancaman real di masyarakat, tapi produktivitas harus terjaga. Nah, menghadirkan antara atau kemudian menyikapi antara COVID dan produktivitas, itu salah satu kunci adalah kedisiplinan. Kedisiplinan atau kepatuhan adalah kunci kalau kita ingin mencoba produktif tapi aman dan selamat. Karena apa? Kalau ini sudah dibuka, new normal, new-nya hilang, tinggal normalnya aja. Maka yang terjadi adalah kapasitas kesehatan kita akan kolaps. Kemudian klaster-klaster ruang publik itu akan ada. Artinya apa? Pengendalian ancaman COVID ini akan semakin tidak terkendali. Saya nggak tahu ini ke depan seperti apa. Sekali lagi, disiplin, patuh. Kalau kita mau produktif, memang ini agak sulit. Kita mau produktif, kita mau aman, patuh, disiplin. Kalau tidak, ini akan menjadikan sebuah sakit yang berkelanjutan yang kemudian menciptakan luka sosial karena banyak yang meninggal dan luka ekonomi yang semakin dalam. Yang kemudian ini tentu akan berimplikasi negatif kepada kemudian bagaimana kemudian kita hidup berbangsa dan bernegara. Nah, sekali lagi, kenapa itu penting? Ya karena hanya dengan disiplin, hanya dengan patuh kita bisa produktif. Belum ada obat, belum ada vaksin. Jadi non-pharmaceutical intervention melalui sebuah sistem kepatuhan hanya satu-satunya yang membuat kita bisa produktif di dalam konteks pandemi seperti ini. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua terkait dengan pasar. Nih, saya mengikuti beberapa diskusi. Memang pasar ini medan tempur yang cukup berat di dalam konteks penanganan COVID. Kapasitas ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kapasitas ekonomi para pelakunya terbatas karena tidak bisa lama-lama untuk di stop. Kemudian sengkarut pasar itu tidak teratur, kemudian aktornya siapa belum jelas dan lain-lain. Nah, ini memang berat seperti tadi saya sampaikan. Ketika kita ingin mengelola pasar, pertama yang harus diidentifikasi adalah aktornya siapa. Saya dengar informasi dari beberapa ada pasar yang kemudian tutup karena apa? Karena kemudian ada distributor supplier yang kemudian membawa COVID. Jadi pelakunya ini siapa? Ada pedagang, ada penjual, ada pedagang, ada pembeli, ada supplier. Yang pertama harus dilakukan adalah identifikasi aktor. Nah, kalau kita belajar dari pendekatan-pendekatan compliant di lingkungan, ada namanya jurisdictional approach atau areal based approach. Jadi, kita bisa menempatkan pasar itu sebagai unit pusat membangun sistem kepatuhan. Maka dari itu, yang harus dilakukan adalah pasar itu menjadi sebuah multi-stakeholder coalition atau koalisi antar aktor, ada negara, ada pengelola pasar, ada pedagang, ada supplier, yang kemudian bersama-sama memiliki fakta integritas untuk kemudian
membangun sebuah sistem kepatuhan yang bersifat tanggung renteng. Satu melanggar, tutup. Itu akan menciptakan social influence yang cukup efektif di dalam kemudian pengelolaan pasar. Nah, setelah kemudian kita bisa menentukan aktor dan kemudian membangun sebuah kesepakatan, yang penting untuk dilakukan itu adalah identifikasi gap dan fasilitas. Seperti yang kita sampaikan. Cuci tangan, di pasar ada atau tidak. Negara perlu memfasilitasi itu. Jadi, setelah kita membangun kesepakatan dan membangun sebuah komitmen bersama, fasilitasi upaya-upaya untuk memenuhi itu. Nah, dari situlah kemudian akan tercipta engagement, mengempower bahwa mereka perlu melakukan itu. Dan kemudian simulasi sistem. Gugus tugas daerah wajib atau kemudian penting untuk mengevaluasi simulasi. Seperti apa. Jadi in detail. Simulasi pintunya harus di mana dan lain-lain. Dan kemudian untuk mengendalikan pembeli, kalau secara modern mungkin dengan barcode mungkin kita cukup dengan membagi kartu misalnya. Kartu merah itu dia belanja hari Senin, kartu kuning itu hari apa, dan lain-lain, itu disepakati dan kemudian didasarkan sebuah kesepakatan bersama. Jadi kita secara tradisional itu membangun sebuah, karena kalau pengunjungnya juga besar pasti tidak mungkin bisa dikendalikan, jadi ada skenario-skenario yang memang ini uji coba, sekali lagi. Tidak ada saran atau rekomendasi yang terbaik. Kita bisa uji coba, tapi kita bisa belajar bahwa areal based approach itu bisa menjadi cara kita untuk menangani pasar yang penting bagi kita. Nah, dalam konteks ini masyarakat kita bersama. Nah, yang terakhir tadi perbandingan. Jadi hal yang paling besar kalau namanya orang melanggar, orang tidak patuh di Indonesia sama di Australia sama aja, ada aja. Tapi yang paling membedakan adalah enforcement strategy atau sekali lagi big gun. Jangan macam-macam di sini. Karena kalau kamu kemudian tercipta, misalnya kemarin ada satu restoran yang kemudian buka yang sebelum waktunya, itu didenda ratusan juta dan itu dipublikasikan secara masif. Jadi terkait dengan kemudian satu hal yang paling membedakan antara Indonesia dengan Australia adalah enforcement strategy. Jadi big gun di sini benar-benar diterapkan. Jadi polisi berkeliaran di mana-mana, berpatroli di mana-mana untuk kemudian apa? Untuk kemudian memastikan bahwa semua itu pada patuh, semua itu comply terhadap sistem yang kemudian dilakukan. Nah, tapi ada satu hal yang lain untuk yang berbeda, itu adalah pola komunikasi. Kalau kita lihat ini, saya kalau mau dinner ini mendengarkan update. Sekarang Dr. Raisa ngomong, kemudian Pak Yuri ngomong. Tapi habis itu selesai. Stop. Artinya apa? Komunikasi satu arah. Kalau di sini tidak, selalu ada proses tanya jawab antara pejabat pemerintah dengan wartawan. Ini penting untuk apa? Untuk memastikan mengklarifikasi segala sesuatu yang masih abu-abu atau pertanyaan-pertanyaan dasar yang ada di masyarakat untuk kemudian diwakili oleh para jurnalis untuk disampaikan secara jelas ke para pembuat kebijakan. Misalnya, oke, aturannya seperti apa? Karena kalau komunikasinya satu arah, belum tentu apa yang dikomunikasikan itu nyampe. Mungkin lebih tertarik pada siapa yang menyampaikan daripada substansi yang disampaikan. Maka dari itu, sekali lagi, proses tanya jawab itu penting sebagai bagian dari cara untuk membangun kejelasan publik. Jadi wartawan atau jurnalis di sini memiliki peran yang sangat kritikal untuk kemudian menyampaikan kegelisahan masyarakat, menyampaikan pertanyaan masyarakat, dan kemudian mendapatkan jawaban yang jelas dari para pembuat kebijakan. Tidak berdasarkan dari hoax sana, hoax sini, dan lain-lain.
Jadi itu penting. Ini hal yang prinsipil yang kemudian cukup agak berbeda, signifikan sekali berbeda ketika kita belajar dari Indonesia dan Australia. Oke, Mbak Sari. Oke, Mas Udin, kita lanjut ke sesi kedua begitu, Mas? Ya. Ini sudah penuh sekali di chat, Mas. Pertama ini dari Pak Juni begitu. Menarik nih, Mas. Pak Juni menanyakan bagaimana kan tadi Mas Udin menyampaikan pemaparan terkait kepatuhan, kemudian negara, compliance, upaya negara. Tapi di satu sisi kan tidak semuanya setuju dengan negara begitu, Mas. Ada oposisi dan oposisi ini seringkali mencoba untuk provokatif atau nyinyir gitu ya, Mas, untuk melakukan kayak proses pembangkangan terhadap kepatuhan itu sendiri. Dan sepertinya negara seperti direcoki dalam membangun sistem kepatuhan dan kedisiplinan itu sendiri. Dan kalau dari Pak Juni melempar diskusi, bagaimana sih Mas bangunan nilai apa sih yang sebetulnya perlu ditegakkan tadi terhadap ada pihak-pihak yang provokatif atau yang nyinyir terkait untuk tadi mencapai tujuan terhadap compliance itu sendiri. Dan mungkin itu Mas yang pertama. Kemudian dari Pak Juni juga, Pak Juni tertarik Mas terkait tikus-tikus tadi mengganggu dalam mewujudkan kepatuhan. Maksudnya mungkin tadi sama seperti pertanyaan di awal, ada pihak-pihak yang berlawanan arah nih dengan negara, yang negara inginnya tadi patuh, compliance, sepertinya untuk tadi meredam penyebaran virus itu sendiri, tapi tadi masih banyak pihak-pihak yang sepertinya ingin mencari jalan lain. Itu yang pertama. Yang kedua ini dari Mas Hempri. Pertanyaannya itu bagaimana sih Mas mendorong kepatuhan masyarakat terkait protokol kesehatan? Karena di satu sisi elit sendiri terlihat tidak bisa memberikan teladan yang baik seperti itu. Mungkin ada beberapa oknum elit yang tidak bisa memberikan teladan. Mungkin kedisiplinan terkait menggunakan masker dan lain sebagainya. Dan menurut Mas Hempri ini konsep new normal di Indonesia lebih ditekankan terhadap karena tuntutan ekonomi, bukan dari Indonesia sudah aman. Karena tadi kan Mas, seperti yang Mas Udin sampaikan, grafiknya terus meningkat seperti itu, tidak ada gambaran untuk penurunan, justru makin ke hari semakin bertambah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini dari Bu Susi seperti itu, yaitu terkait terjadinya perubahan perilaku, bahwa perubahan perilaku itu kan butuh waktu ya Mas, nggak bisa secepat seperti membalikan tangan, karena sepertinya kalau cuci tangan kan sebetulnya sudah sering sekali promosi itu disampaikan, ujaran itu disampaikan sebelum masa pandemi ini, dan semakin ditebalkan lagi ujaran tersebut atau arahan tersebut di masa pandemi ini. Dan kalau menurut Mas Udin sendiri, di Indonesia sudah seberapa besar sih Mas indeks kepatuhannya dibanding Australia? Seperti itu Mas. Mungkin ini 3 pertanyaan di sesi kedua. Oke. Terima kasih Mas yang Udin. pertama, ya seperti tadi yang saya sampaikan, kelompok-kelompok yang kemudian menciptakan, ya bukan mungkin ilegal itu bahasanya terlalu kasar ya. Mungkin kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda itu selalu ada, dimanapun. Nggak mungkin kemudian itu tidak ada. Tapi kata kunci untuk kemudian meminimalisir serangan dari mereka adalah fairness. Fairness dan konsisten. Jadi negara dalam konteks ini perlu kemudian menciptakan sebuah mekanisme yang itu fair, yang itu meminimalisir meminimalisir upaya untuk dijadikan sebagai komoditas oleh kelompok-kelompok tertentu untuk nyinyir atau untuk kemudian menyerang kepada, misalnya gini sederhananya. Kemarin saya ingat sekali bagaimana orang kemudian mulai mempertentangkan antara rumah ibadah dengan mall. Ya, ini menurutku contoh yang sederhana bagaimana kemudian sebenarnya esensinya kan bukan di mana tempatnya. Esensinya adalah berkerumun, entah itu di masjid atau di pura atau kemudian di gereja atau di mall atau di pasar. Esensinya adalah bukan tempatnya. Esensinya adalah tempat berkerumun. Nah,
Kalau kemudian tempat berkerumun yang lain disarankan dan diperbolehkan dengan pembatasan-pembatasan tertentu, tapi ada yang satunya benar-benar tidak diperbolehkan, ini kan terjadi sebuah ketidakfairan atau yang kemudian bisa menjadi amunisi untuk kemudian kelompok-kelompok tertentu itu untuk menyerang balik. Maka sekali lagi fairness, konsisten. Jadi ada basic indikator, ada basic principle yang itu bisa diterapkan dan dijadikan dasar untuk melakukan sebuah implementasi di segala bidang. Basicnya adalah, prinsipnya adalah berkerumun dimanapun. Jangan kemudian berkerumun di sini boleh, berkerumun di sini tidak boleh. Itu yang kemudian menjadi catatan bagaimana kemudian manajemen pengelola COVID-19 ini terjadi di negara kita. Nah, selanjutnya terkait dengan ini, keteladanan. Memang, sekali lagi, nah ini, new normal, itu elit, ya. Kalau dikatakan sebagai new normal itu sebagai bentuk tekanan terhadap ekonomi, iya. Tapi kita harus pahami bahwa kapasitas bertahan kita, kalau kita ini Mas Hendri kan suka sepak bola nih, kalau kapasitas kapasitas bertahan kita tidak cukup kemudian mengantisipasi serangan, ya. Jadi kapasitas bertahan ekonomi kita untuk stay at home, untuk menutup sebagian besar aktivitas-aktivitas itu karena persoalan COVID, itu terbatas. Jadi memang ini keniscayaan, sekali lagi ini bukan pilihan, ini keniscayaan yang harus kita pahami dengan berbagai cara. Cuman yang menjadi catatan saya terhadap new normal ini adalah timing. Kalau saya selalu mencontohkan, makan nasi itu bagi bayi itu new normal. Kan gitu, makan nasi itu bagi bayi itu akan menjadi normalnya dia di masa depan. Tapi kapan kita memperkenalkan nasi kepada bayi, itu sains itu memberikan jangka waktu tertentu yang secara sains itu terbukti kebenarannya. Nah, dalam hal ini sekali lagi ilmu epidemiologi menjadi garda depan. Kalau kita belajar misalnya New Zealand itu sukses, bukan new normal, normal. Bukan new, karena memang sudah tidak ada, normal. Satu pilar yang kemudian disampaikan oleh pemerintah New Zealand adalah mengapa sukses menangani COVID-19 scientific base. Jadi new normal itu boleh, tapi kapan? Nah, kapan inilah yang kemudian kita berbasis pada sains epidemiologi yang telah berkembang menjadi sebuah penentu bagaimana kebijakan. Nah, inilah yang kemudian tampaknya kita perlu belajar banyak untuk scientific base, research based evidence policy. Ya, kalau kemudian itu direcoki oleh kepentingan-kepentingan yang lain, besar apapun data, sebagus apapun data, itu kacang yang kecil, peanut ketika kemudian dia tidak didukung oleh struktur politik yang lebih kuat. Oke, nah terkait dengan indeks, saya jujur saya tidak tahu karena saya tidak mengikuti indeks perbedaan dan lain-lain, dan itu mungkin perlu menjadi catatan bagaimana kemudian indexing itu, kepatuhan itu antara dua negara. Terkait dengan waktu, yes, saya sepakat bahwa proses itu butuh waktu. Tapi waktu itu bukan liar. Waktu itu bukan sampai kapan, tiada tara, bukan. Waktu itu kita bisa menyusun time frame. Frame 1, frame 2, frame 3, frame seterusnya. Jadi framing inilah, timeline inilah yang kemudian menjadi basis kita untuk menciptakan perubahan dengan berbagai intervensi. Saya yakin itu bisa. Oke, Mbak. Oke, terima kasih Mas Udin. Tadi terkait new normal, Mas Kris juga menyampaikan ini bahwa kalau istilah new normal, Mas, ternyata untuk
kelompok elitis aja, karena kalau untuk warga grassroots mungkin memahaminya new normalnya itu artinya udah wis normal sudah normal gitu. Jadi perlu cara komunikasi yang lebih mudah dipahami oleh semua kalangan, karena tadi new normal bukan lagi kita kembali ke kehidupan yang normal sebelum adanya pandemi, tapi ada beberapa hal yang tadi mesti disesuaikan. Karena informasi ini mungkin untuk beberapa kalangan tidak tersampaikan secara utuh. Begitu, Mas. Kita masuk sesi ketiga, barangkali ini sesi terakhir, Mas. Ini ada kaitannya pertanyaan dari Mas Danang dan juga dari Mas Faisal. Mas Danang sendiri menanyakan, Mas, bagaimana upaya mewujudkan kepatuhan dan dukungan bantuan ekonomi. Kalau Mas Danang menanyakan bagaimana dibandingkan Australia dengan Indonesia. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Mas Faisal ada kaitannya dengan dukungan bantuan ekonomi. Mas Faisal menyampaikan kasus seperti contohnya ada anak kerja yang kakaknya adalah kakak Jogja, tapi karena ikut ayahnya bekerja di Surabaya, kemudian kan jadi berpindah ke Surabaya, sedangkan untuk memenuhi beberapa administrasi gitu Mas di sekolah butuh ada swab dan lain sebagainya, dan untuk hal ini sebetulnya menjadi tanggung jawab siapa sih? Apakah memang dari negara itu sendiri atau kembali ke kepentingan masing-masing? Mengingat kalau sudah menyinggung urusan keluarga, perut, dan pendapatan, ini menurut Mas Faisal bahwa itu termasuk bagian dari urusan negara. Jadi akhirnya bingung nih Mas, ketika ada kondisi seperti ini, mana yang diikuti, apakah tadi bantuan ekonomi dari negara atau ada skema lain? Seperti itu. Oke, yap. Pertanyaan tentang bantuan ekonomi itu kan terkait dengan tadi salah satu variabel yang saya sampaikan di atas, capacity. Jadi kalau dia secara kapasitas struktur ekonominya tidak mungkin dia stay at home, kemudian dipaksa stay at home, pasti tidak mungkin. Maka di dalam konteks pandemi ini, enforcement dan social policy atau social security atau bantuan sosial itu seperti dua dua sisi mata uang. Jadi kita tidak bisa hanya memaksa tanpa memberikan solusi. Nah, dalam hal ini kalau kita lihat ini sekali lagi ini problem klasik di Indonesia yang nggak tahu kapan selesainya. Ketika urusan seperti ini selalu urusan data. Jadi bedanya memang, ya ini memang kita berkilah bahwa ya banyak sektor informal dan lain-lain tapi dari tahun ke tahun itu terulang sekali. Jadi kalau kita tidak punya basic data yang bagus, tidak akan mungkin proses bantuan sosial itu terdistribusi dengan baik. Sekali lagi, dan itu menjadi kunci. Maka ketika kita kemudian, ini pandemi ini mengingatkan kita semua bahwa kita rapuh secara data, kita rapuh secara bagaimana kemudian negara itu mengelola informasi. Ini menjadi sebuah catatan penting bahwa misalnya di Australia sini itu akan sangat mudah karena memang basic data dan lain-lainnya itu sudah dikendalikan sejak zaman dahulu kala. Nah, ini yang kemudian ya kapan kita sudah terbentur berkali-kali kasus. Setiap 5 tahun terbentur pemilu, tapi tidak bergeser secara signifikan bagaimana kemudian pengelolaan data itu menjadi basis di dalam pengambilan kebijakan apapun, termasuk kemudian di dalam crisis response. Nah, terkait dengan tadi kakak di sini, kemudian dia hidup di sana dan lain-lain. Nah, sekali lagi sama, ini basicnya adalah data. Kalau kemudian data itu terintegrasi satu sama dengan yang lainnya, akan sangat mudah perpindahan itu dilacak dan lain-lain. Kalau kemudian basicnya adalah basic lokalitas, yang kemudian seolah-olah ini, oh kamu bukan warga di sini karena kamu kemudian KTP-mu bukan orang sini, ya itu bisa menjadi masalah. Karena apa? Dalam konteks pandemi, bukan kita tidak mempermasalahkan asal dia di mana. Dalam konteks pandemi, itu dia ada di mana. Nah, dalam hal ini, karena apa?
potensi dia menyebarkan itu di lokasi dia berada, bukan kemudian di lokasi asalnya dia karena dia tidak ada di situ. Nah, dari itu sekali lagi pertanyaan ini jawabannya sama. Kita masih pandemi menyadarkan kita betapa rapuhnya sistem pendataan yang ada di negara kita. Dan itu kita nggak tahu. Kita perlu proses dan harus nggak tahu ini kapan, karena selalu terbentur, selalu terbentur, selalu terbentur, selalu terbentur. Tapi ya itulah yang terjadi, bahwa kemudian persoalan data selalu menjadi masalah yang selalu ada dalam setiap level. Oke. Halo. Iya, oke Mas Udin. Mas, barangkali kita tutup untuk sesi tanya jawab seperti itu. Ada yang lain dari luar, ada nggak? Ya, oke. Ada pertanyaan dari? Mungkin ini Mas, ada closing, mungkin sekalian closing, ada pertanyaan menarik Mas dari Pak Patrajat Mika ini mempertanyakan bagaimana sih Mas pada akhirnya kepercayaan itu atau trust masyarakat terhadap negara. Mungkin sekalian Mas Udin melakukan closing di sesi diskusi hari ini. Saya bukan bermimpi ya, saya berharap ada ada seluruh masyarakat Indonesia itu bersama-sama dalam waktu yang sama mengucapkan satu kalimat, instead we trust. Jadi, nah, saya berharap itu ada. Tapi instead we trust secara masif dan seluruh masyarakat Indonesia itu bukan sesuatu yang otomatis. Itu adalah ujung dari segala proses bagaimana perwujudan regulator dalam konteks ini atau negara secara spesifik di dalam mengelola pandemi. Jadi kalau negara, retorika negara itu bukan retorika, apa yang disampaikan negara itu penuh dengan retorika karena ingin menutupi aspek yang lainnya. Misalnya kemarin saya sempat nggak tahu ya, untuk menutupi lemahnya tracing kita, uji spesimen kita, masa Jakarta dibandingkan dengan Jepang? Ya nggak cocok dong. Kalau mau bandingkan Indonesia dengan Jepang, jangan bandingkan provinsi dengan negara. Ya jelas nilainya akan beda karena kemudian populasinya akan beda per 1 juta penduduk. Jadi retorika-retorika seperti inilah hentikan. Hentikanlah retorika-retorika yang akan kemudian menurunkan legitimasi negara di dalam bangunan sistem kepatuhan di era COVID ini. Sekali lagi, fairness, hentikanlah retorika-retorika untuk menutupi kepentingan-kepentingan tertentu. Basic berbasislah pada scientific, sains yang benar, sains yang kredibel, sains yang kemudian dikomunikasikan dengan baik. Sekali lagi, ya kita bisa bergotong royong, kita bisa bersama-sama untuk mulai mencoba untuk melawan COVID ini secara bersama-sama melalui sebuah bangunan sistem kepercayaan, bangunan sistem kepatuhan, karena kepatuhan itu tidak mungkin tercipta tanpa ada basis trust. Instead, we trust. Oke, terima kasih, Sari. Iya, terima kasih Mas Udin. Ini kita jadi punya optimis sendiri bahwa instead we trust sebagai semangat kita untuk melakukan kepatuhan atau disiplin dalam perilaku sehari-hari. Seperti itu Mas. Jadi saya rasa mungkin sesi ini jadi kita makin merefleksi bahwa ternyata kepatuhan itu tidak hanya kerja individu, tapi itu kerja kolektif, karena tadi cuci tangan tidak hanya berdampak baik pada diri sendiri, tapi juga mempengaruhi baik tadi keluarga, sekolah, atau masyarakat secara luas. Seperti itu ya Mas Udin ya? Oke, saya rasa Mas Udin terima kasih sekali untuk sesi diskusi hari ini. Kita banyak dapat insight dan
harapannya juga kita bisa langsung merefleksikan ke kehidupan kita masing-masing. Dan tadi menarik Mas Udin mengingatkan kita untuk percaya terhadap negara, instead we trust. Barangkali mungkin ada beberapa partisipan, Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas yang mulai mungkin mempertanyakan, tapi barangkali kita bisa mulai menumbuhkan rasa itu lagi, tentu dengan ada batasan-batasan seberapa pada akhirnya transparansi itu disampaikan oleh negara. Seperti itu, dan terima kasih Mas Udin sudah menanggapi pertanyaan yang sudah disampaikan oleh partisipan dalam kolom chat box. Dan kami mohon maaf jika dalam berjalannya diskusi ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini atau dalam hal teknis yang mungkin tidak dapat diterima secara sempurna di perangkat Bapak, Ibu, dan partisipan semuanya. Dan untuk mengingatkan sebagai informasi tambahan bahwa diskusi ini adalah sesi pertama. Mas Udin membuka sesi dari Social Development Talks pada saat ini, dan rencananya akan ada 8 sesi seperti itu, dan akan berakhir hingga akhir September, dan serial diskusi selanjutnya yang terdekat yaitu pada tanggal 30 Juni membahas terkait Big Data. Harapannya Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas seluruh partisipan bisa bergabung kembali pada sesi selanjutnya. Seperti itu. Dan terakhir, terima kasih dan semoga kita bisa tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Lagi-lagi kami ingin mengingatkan bahwa menjalankan protokol kesehatan tidak hanya bermanfaat untuk kita sendiri, tapi itu tindakan kolektif yang juga bermanfaat untuk menghentikan penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri. Dan sekian dari saya, terima kasih untuk tim dari SODET, Social Development Talks, yang sudah menyiapkan sesi diskusi pada pagi menjelang siang. Kalau Mas Udin mungkin siang menjelang sore begitu ya Mas? Seperti itu, dan akhirnya kita bisa ketemu Mas Udin meski jarak jauh, tapi ya tadi harapannya rasanya kayak ada di Jogja aja, seperti itu Mas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti informasi lebih lanjut akan kami sampaikan di informasi bisa Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas akses melalui Instagram dari PSDK, kemudian juga melalui website PSDK. Seperti itu. Terima kasih, kami tunggu kehadiran Bapak dan Ibu pada pertemuan selanjutnya 30 Juni, dan tentunya sampai akhir harapannya Bapak dan Ibu tetap bisa ikut berpartisipasi karena ada banyak sekali tema-tema yang menarik, yang tidak kalah menariknya dengan sesi dari Mas Bahrudin pada hari ini. Terima kasih, sekian saya tutup mewakili dari Departemen dan dari pengurus SODET. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.